Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Para pemirsa, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun saja berada, bersyukur kita tak pernah henti kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putusnya nikmat Allah sampaikan, Allah anugerahkan kepada kita, dan tak pernah hentinya anugerah yang luar biasa terus Allah tancapkan dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, sehingga tak ada alasan satupun pemirsa yang akan membuat kita lalai dari nikmat Allah, yang akan membuat kita lupa terhadap anugerahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri dengan sebaik-baiknya. Baik pemirsa, pada malam kajian dialog malam ini kita juga dalam suasana mendekati bulan suci Ramadan. Insya Allah mungkin 1 minggu lagi ke depan pemirsa. Tapi di tengah-tengah itu juga kita dihadapkan kepada satu hal yang di sorotan dunia yang menjadi kehebohan. Dan ini bukan lagi sebuah fenomena tapi sebuah fakta yang luar biasa pemirsa. Kita menyambut kehadiran kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung itu, di tengah-tengah kadang ada masih kekhawatiran, kecemasan, kerisauan bahkan pemirsa terhadap situasi yang berkembang saat ini, dan kita semua merasakannya, dan juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dan sahabat kita. Ala kulli hal, semoga pemirsa kita bisa menjalani semua apa yang menjadi takdir Allah. Nanti Bapak narasumber kita akan memberikan satu pencerahan bagi kita untuk bagaimana kita tetap punya optimisme, berbaik sangka kepada takdir Allah SWT, sembari kita juga mengoptimalkan ikhtiar kita, memaksimalkan usaha kita agar pada sekarang ini wabah virus yang mematikan dan mengerikan, dan sudah banyak saudara kita sebangsa, setanah air, bahkan saudara kita di belahan dunia yang lain meninggal ataupun wafat, dan semoga diberikan tempat yang layak di sisinya. Baik mirsa, kita menyapa Bapak narasumber kita, Bapak Tuan Guru Haji Lalu Iqbal Murad, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Kediri, Lombok Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kalau kita beberapa tema terakhir dialog kajian kita ini, karena setiap saat pemirsa kaum muslimin khususnya kita menyaksikan di media televisi dan lain-lain, ini satu bukan lagi fenomena, kenyataan yang kita rasakan bersama. Kita seperti dihantui oleh rasa khawatir, takut, cemas, bahkan yang menyentuh aspek yang sangat prinsip terkait dengan ibadah kita kepada Sang Khalik, kepada Allah SWT. Bahkan ini sudah ada himbauan-himbauan kalau menjelang puasa Ramadan nanti tidak lagi seperti dulu, dengan kesemarakan di masjid, kesemarakan di tempat-tempat ibadah, di mushola, dengan keramaian dan seterusnya, karena ada batasan-batasan yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, apa yang harusnya kita persiapkan ini, Pak Tuan Guru, menjelang ibadah bulan suci Ramadan di tengah pandemi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana apapun juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah terus memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi alasan bagi Allah, menjadi wasilah untuk kita mendapatkan nikmat-nikmat berikutnya, terutama sekali nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dalam kita menghadapi berbagai persoalan hidup kita sekarang ini. Dan memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa 1 minggu lagi kita akan menghadapi atau menjelang bulan Ramadan.
Tetapi tidak kita pungkiri dan menjadi fakta hari ini, kita berhadapan dengan dua situasi yang berbeda. Pertama, saat ini kita berhadapan dengan penanganan COVID-19 ini. Wabah virus yang luar biasa ini, yang mendatangkan duka, kesedihan, keprihatinan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, memang sekilas barangkali suka duka itu biasa ya. Karena memang Allah ciptakan manusia ini dan segala isinya di alam ini itu dengan tata kosmos keseimbangan, dengan sunnatullah, ada suka, ada duka, ada bahagia, ada sengsara dan sebagainya. Tetapi menjadi tidak biasa ketika ini ujian ini sangat besar. Wabah ini tidak saja kaitannya dengan kelompok tertentu, golongan tertentu, atau antar personal tertentu, tapi seluruh manusia menghadapinya. Ini yang membuat keprihatinan kita, kemudian kesedihan, duka kita, duka kolektif hari ini. Di satu sisi, Ramadan akan segera tiba. Dalam hadis riwayat Ahmad itu, Nabi bersabda, ketika Ramadan tiba, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Jadi telah datang Ramadan, kata Nabi, yakni bulan yang sangat agung, yang mulia, yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah di dalamnya mewajibkan kita berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Artinya potensi-potensi kebaikan di bulan Ramadan itu luar biasa besar dan agungnya. Begitu juga kesalahan-kesalahan Allah hapus di bulan itu. Sukacita kita menyambut Ramadan. Tetapi menjadi berbeda di tahun ini ketika kesukacitaan kita, kebahagiaan kita menyambut Ramadan ini itu diiringi dengan suasana seperti hari ini. Maka disinilah ujian kita bersama, di mana kita akan menyambut bulan ibadah itu di tengah keterbatasan-keterbatasan itu. Nah, tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap optimis bahwa kita akan mampu melaksanakan ibadah itu dengan baik, dan pahalanya insya Allah menjadi lebih di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Artinya bulan Ramadan kita laksanakan, kita jalankan di saat situasi musibah dan sebagainya. Insya Allah dengan kesabaran kita menjalankan bulan yang sangat mulia ini, insya Allah mendatangkan pahala yang besar, manfaat, hikmah yang besar bagi kita. Baik mirsa, kalau suasana biasa kita melakukan kebaikan, tentu ganjarannya juga akan seperti itu. Tapi ketika ada, bisa disebut kedaruratan ya. Sangat hal-hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, untuk berbuat baik, untuk berbuat kebajikan, tapi kita lakukan di tengah kekhawatiran itu ya, kegalauan pembatasan ini ya. Tadi itu luar biasa. Sampai kita menyambut bulan suci Ramadan yang notabene ini penuh semarak nih, Tuan Guru, tapi sebenarnya kita juga nggak berani untuk memaksimalkan aktivitas ibadah kita, meramaikan syiar dakwah di masjid, tadarusan, tarawihan dengan suasana yang penuh sukacita seperti tahun dulu. Ya. Lalu bagaimana sebaiknya di tempat tertentu, mirsa, bisa saja dilakukan kalau tempat itu tidak termasuk tempat yang diberikan zona merah. Dalam agama kita diajarkan bahwa semakin berat tantangan orang melakukan kebaikan, maka insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya juga semakin banyak. Jadi itu seperti misalnya memberikan minum kepada orang yang haus, itu beda nilainya dengan memberikan minum kepada orang yang sudah kenyang, atau memberikan makan kepada orang yang kenyang, berbeda nilainya dengan memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Demikianlah artinya, tentu tantangan kita tahun ini menghadapi Ramadan, tetapi kita penuh dengan keyakinan, istiqomah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi pintu bagi kebaikan yang lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kira-kira demikian.
Apalagi tadi di hadis yang saya bacakan itu jelas disebutkan oleh baginda Nabi bahwa tuftahu fihi abwabul jannah. Potensi-potensi kebaikan itu yang menghantarkan orang menuju surga Allah buka selebar-lebarnya di bulan Ramadan itu. Nah, tentu di saat-saat seperti ini di mana ada pembatasan-pembatasan kegiatan yang besar yang melibatkan banyak jamaah di masjid dan sebagainya, kita hadapi ya pembatasan-pembatasan itu. Kita percayakan kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang, karena kepada mereka kita menyerahkan urusan penanganan ini. Artinya bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara, masyarakat itu tinggal kita jalankan saja. Karena yang lebih tahu bagaimana penanganan secara masif juga tentang wabah ini para pemimpin kita, pemerintah dan orang pihak-pihak yang berwenang. Oleh karena itu, mari tetap kita memiliki rasa percaya diri, optimisme untuk dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Kalau kemarin barangkali di masjid, tahun-tahun kemarin lebih banyak di masjid, hari ini karena ada pembatasan, karena sifatnya kedaruratan ini, kita maksimalkan diri di rumah kita masing-masing. Tadarrus tetap, khotaman Quran tetap, dan sebagainya. Insya Allah, ya, Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya, ya, sehingga apapun yang kita lakukan, niat kita bagus menghadapi berbagai persoalan, insya Allah Allah memberikan kita jalan itu sepanjang niat, dan niat ini penting. Baik, walaupun pemirsa ada pembatasan-pembatasan dan itu sudah dicetuskan lewat maklumat Majelis Ulama ya Pak Tamboro, itu disampaikan dan kita sudah membaca, kita sudah juga mendengarkan sebagian tentang fatwa itu membatasi kita demi keselamatan dan kemaslahatan kita. Baik, lalu bagaimana ibadah puasa itu bisa mengajarkan kita kepekaan sosial ya di tengah pandemi ini juga ya. Terkait dengan banyaknya orang yang akhirnya tidak bisa menjalankan bisnis ekonominya, usahanya, dan menghasilkan nafkah untuk keluarganya. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Baik Mirsa, masih dalam kajian dialog kita pada malam ini bersama Pak Ustadz Haji Dalu Balmurad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Kediri, Lombok Barat. Baik, kalau kita mengacu ini hari demi hari, ini kan semakin ini saja pemirsa, tapi dengan harapan tadi mudah-mudahan menjelang puasa Ramadan tiba, bulan yang sangat agung ini datang, kita bisa sedikit menggeser konsen kita tentang ini kan menjadi kegalauan massal ya, kegalauan massal tentang wabah ini, dan kita juga sampai seolah-olah itu ada di gerbang kita, di gerbang desa, di gerbang wilayah kita, sehingga kita untuk ibadah pun ya kita berpikir-pikir juga, tapi ada juga yang sebagian ini yang kita yang penting kan di sini nggak ada, di sini nggak masuk zona merah, di sini nggak ada yang terjangkit. Berarti kan nggak ada alasan untuk kita meninggalkan ibadah tertentu seperti Jumatan, apalagi salat berjamaah sehari-hari di masjid. Nah, ini seperti apa ini menumbuhkan kesadaran kalau di tengah-tengah masyarakat kadang ada friksi ataupun perbedaan ini. Ya, baik. Jadi kaitannya dengan pembatasan-pembatasan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak di masjid, di musola, kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan sebagainya, kita kan sudah ada maklumat dari Majelis Ulama Indonesia. Artinya tempat berkumpulnya orang-orang yang kompeten di bidang agama. Jadi di situ tidak sembarangan kajian-kajiannya, pertimbangan-pertimbangannya. Kalau sudah berkumpul orang-orang berkompeten di bidangnya, bidang agama, tentu mereka juga beliau-beliau punya pertimbangan dari aspek kesehatannya dan sebagainya, masukan dari pemerintah ya.
dari pihak yang terkait dengan wabah ini, sehingga keluarlah maklumat itu. Nah, kondisi kita hari ini adalah kondisi darurat, bukan kondisi normal. Sehingga dengan demikian, kita sebagai jamaah, kita sebagai warga negara, kita taat kepada pemimpin kita. Bukankah ketaatan kepada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kita kepada agama? Oleh karena itu, karena memang demikian maklumat Majelis Ulama Indonesia, tempat berkumpulnya para ulama, orang-orang yang berkompeten di bidang agama, maka kita taat terhadap maklumat tersebut. Insya Allah, ya, pahala kita dalam suasana darurat ini juga tidak akan berkurang. Bahkan insya Allah berlebih jika kita maksimalkan diri kita di tempat kita masing-masing. Baik, kalau pemirsa kita bicara dalam konteks di daerah ini, Ustaz, di Lombok Barat ya, di NTB secara umum ini, kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain yang juga hampir mirip ya perkembangan wabah ini menjangkiti masyarakat, menjangkiti warga, bagaimana ini menurut Ustaz sendiri kalau dalam konteks kita di Lombok Barat? Artinya kalau orang berpikir ini kan tidak ada yang juga mengatakan seperti itu, tidak separah yang di Jawa, apalagi di Jakarta ya, sebagai. Saya kira setiap pemimpin pasti berpikir keras bagaimana bisa keluar dari persoalan ini. Dan ada gugus yang sudah dibuat, ada macam-macam. Artinya bahwa pemimpin kita juga pasti ekstra keras untuk berpikir dan bertindak untuk masyarakat. Kita percayakan sepenuhnya bagaimana penanganan sebagai warga negara masyarakat, tentu kita taat terhadap arahan-arahan tersebut. Nanti akan menjadi kontraproduktif apabila kita tidak taat terhadap arahan-arahan tersebut. Oleh karena itu bagi saya, dan saya melihat bahwa tadi pagi saya mendengar bahwa Pak Bupati di Lombok Barat sudah mengumpulkan pihak-pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia, termasuk satuan gugusnya dan sebagainya, dan saya yakin bahwa apa yang dibincangkan adalah dalam rangka ekstra keras berusaha agar masyarakat ini bisa aman, ya, tidak terjangkiti virus yang berbahaya ini. Sekali lagi bagi saya, mari kita taat terhadap arahan-arahan para pemimpin kita yang sedang berusaha keras untuk bisa keluar dari persoalan ini. Baik pemirsa dan juga dimanapun para pendengar dan pencinta dakwah syariah dakwah Islamiyah, kita seperti tadi himbauan pemerintah sudah menyebar luas, kita bisa baca juga di medsos, di maklumat-maklumat yang terpampang. Spirit kita sih boleh ya, spirit support dan motivasi luar biasa kita ini sebagai seorang muslim. Ini sekali setahun menjelang ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa Ramadan, ini juga bulan ujian juga, dan sekarang kita sebelum masuk bulan ujian, pemirsa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan segala-gala yang mendekatkan kita kepada larangan Allah. Sebelumnya juga kita menghadapi ujian. Jadi ujian sebelum ujian yang luar biasa. Nah, terkait dengan aspek ataupun hikmah puasa ini kan sering dikatakan untuk memberi kepekaan sosial kepada orang-orang kaya. Ini saat yang tepat berarti Pak Ustadz ya. Iya. Banyak orang tadi putus dari pekerjaannya, dan tiba-tiba mengalami goncang ekonomi ataupun down dan seterusnya. Baik, jadi puasa itu kan tempat kita menempa diri. Jadi menempa kesalehan kita, baik aspek vertikal, kehambaan, ya, ketaatan kita, keyakinan kita kepada Allah, maupun secara horizontal. Kita tidak makan dari waktu sahur sampai dengan waktu berbuka. Di situ ada pelajaran penting dalam aspek sosial, di mana setiap manusia itu bisa merasakan orang-orang yang tidak makan seharian. Orang-orang kaya yang biasa makan enak, yang setiap hari makan apa saja dia mampu, saat berpuasa dia akan merasakan bagaimana gelandangan yang tidak bisa makan dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, disitulah bentuk pendidikan kepekaan, sehingga akan melahirkan kepedulian. Dan lebih-lebih dalam situasi sekarang ini, di mana dengan wabah ini sendi-sendi ekonomi itu rapuh diruntuhkan oleh wabah ini.
mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini, pelajaran kepedulian itu akan semakin meningkat lebih kepada orang-orang yang mampu, sehingga bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, disinilah kita mengambil satu poin penting dalam aspek itu, sehingga ketimpangan-ketimpangan ekonomi, karena barangkali dalam situasi yang sekarang ini, mudah-mudahan bisa rada sedikit. Karena apa? Karena pelajaran Ramadan itu bisa diresapi oleh orang-orang kaya dan orang yang mampu, sehingga mampu berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Dan disitulah letaknya kita mengambil hikmahnya. Baik, kalau kita ini kan kita terhubung dengan banyak orang, ketika kita juga dibatasi dengan jaga jarak, tapi jarak untuk berbagi ini kan tidak pernah di ini, Pak Ustadz. Ya, berbagi itu kan tidak harus orang ketemu, tapi juga berdonasi lewat instansi, lewat lembaga-lembaga formal, lewat basis dan seterusnya untuk memberikan ini kan. Kalau kita kan ini sekarang untuk ketemu satu dengan lain ada pembatasan physical distancing dan seterusnya. Ya, adanya pembatasan bertemu, berkumpul ini tentu tidak menghilangkan esensi dari bersedekah itu. Nah, tinggal diatur bagaimana mekanisme pembagiannya saja. Jangan dihilangkan aspek ibadah untuk berbaginya karena ada pembatasan bertemu, tetapi diatur bagaimana cara dan mekanismenya. Gitu. Nah, barangkali diatur seperti apa ketika kalau dulu barangkali langsung bertemu muka, berjabat tangan langsung dan sebagainya, tapi sekarang ada pembatasan harus pakai masker, kemudian bila perlu jangan langsung kontak fisik dan sebagainya. Artinya mekanismenya saja yang diatur. Tetapi ibadahnya tetap berjalan untuk memberikan apa yang kita bisa kepada orang-orang yang tidak mampu itu. Baik, dan ini luar biasa kalau yang di strata ekonomi tinggi, Pak Ustadz ya masih alhamdulillah masih stabil dan masih bisa bertahan. Tapi yang tadi di kalangan bawah, orang pekerja buruh ataupun orang-orang yang kerja harian dan seterusnya, ini kan luar biasa kebutuhan dan dan pokok-pokok yang harus dia penuhi setiap hari. Nah, jadi kalau orang kaya menjaga jarak dengan orang miskin untuk berbagi, ini kan salah kaprah juga berarti. Ya. Tapi dengan mekanisme yang menjaga jarak itu kan bukan berarti menghilangkan kecintaan, menghilangkan mahabbah, bukan. Menjaga jarak itu menjaga kadang-kadang fisik. Ini nggak berani silaturahim, Iya, artinya silaturahim fisik yang sekarang dibatasi. Tetapi kepedulian itu kan datangnya dari hati, kepedulian itu. Artinya bahwa dia tetap ingin berbagi dan memang harus berbagi orang-orang yang mampu tersebut. Tetapi yang diatur adalah tata caranya sehingga meminimalisir terjadinya penyebaran virus itu karena sebab kontak langsung. Karena ikhtiar hari ini itu satu, yaitu memutus mata rantai penyebaran virus ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menghindari kontak langsung. Tapi jangan hilangkan mahabbah, rasa cinta, kepedulian kita terhadap orang lain, bukan. Nah, jadi fisik boleh tidak bertemu karena ada pembatasan, tetapi rasa cinta, rasa peduli kita harus tetap ada. Tinggal diatur mekanismenya saja. Baik. Nah, tentunya pemirsa di rumah ya ada banyak hal-hal yang baik itu hikmah yang tersirat dari Ramadan, pesan Ramadan ini kepada kita sebagai umat muslim khususnya. Ini kadang-kadang juga kita yang dari jauh ini, Pak Ustadz, yang ingin menemui keluarganya, orang tuanya, ayah dan ibunya, terutama yang di luar daerah. Ini sisi lain untuk menyambung kembali suasana batin itu, silaturahim itu tidak bisa. Bahkan dilarang untuk datang ke kampung ataupun untuk mudik bertemu keluarga dan seterusnya. Ini bagaimana ini apa saran Pak Ustadz? Kan banyak orang yang bahkan ada juga yang nekat ini walaupun dilarang tetap saja ingin menjalankan karena ini menyambut bulan suci Ramadan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kita berada pada kondisi yang tidak normal. Jadi bukan dalam kondisi normal. Kalau kondisi normal kemudian ada kesempatan kita mengunjungi untuk bersilaturahim kemudian tidak kita lakukan, itu barangkali banyak pertanyaan.
atau itu menimbulkan tanda tanya. Tapi dalam kondisi sekarang ini tujuannya cuma satu, jangan sampai itu orang-orang yang kita cintai, orang-orang saudara kita itu terkena. Itu intinya. Sehingga dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, maka sebaiknya, ini anjuran kecuali dalam keadaan darurat ya, orang sakit dan sebagainya, dalam keadaan yang seperti ini sebaiknya itu kita silaturahim kita melalui udara. Silaturahim kita dengan tidak kontak fisik terlebih dahulu sampai dengan kondisi daerah, kondisi negara atau dunia ini yang terkena wabah ini itu stabil. Saya kira itu poinnya. Jadi sekali lagi dalam keadaan yang seperti ini jangan kita kemudian menghukumi ya bahwa menjudge bahwa tidak mendatangi orang kemudian udah hilang rasa cinta dan sebagainya. Tidak. Jadi tidak kontak fisik tetapi mahabbah kita, rasa cinta kita itu insya Allah tetap ada. Sambil memberikan pengertian kepada sanak keluarga kita bahwa untuk sementara waktu dalam kondisi yang seperti ini mohon kita bersabar ya, mudah-mudahan dengan kesabaran kita, doa dan wirid kita yang selalu kita panjatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membuka jalan kita keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi ini. Baik, ini demi keselamatan Pak Ustadz ya. Jadi hanya satu demi keselamatan pemirsa, apapun yang menjadi petunjuk tadi ataupun arahan bimbingan dari mereka yang berwenang ya, tadi ada otoritasnya, yang ada satgas bahkan majelis ulama dan seterusnya terkait dengan ibadah bulan suci Ramadan ataupun banyak hal yang terkait tentang tadi itu silaturahim dengan orang tua, dengan sanak keluarga menjelang bulan suci ini kan minggu depan sudah masuk Ramadan ataupun Jumat depan. Baik pemirsa, lalu yang terakhir nanti kita ingin tanyakan ke Pak Ustadz ya, bagaimana kita meraup berkah dan bagaimana kita memaksimalkan doa munajat kita di bulan yang sangat agung itu untuk yang pertama ya keselamatan kita, keluarga dan juga negeri kita. Setelah yang satu ini pemirsa kita akan kembali. Dalam kajian Islam kita di sesi yang terakhir bersama Bapak Ustadz lalu Iqbal Murad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, dan beliau juga ini dekan Fakultas Agama Islam Universitas NW Mataram. Dan pemirsa, banyak hal yang kita sudah dapatkan, yang kita sudah dengarkan, meneguhkan hati kita dan pemikiran kita apa yang harus kita lakukan ke depannya terkait dengan persiapan menyambut bulan suci, bagaimana sikap kita juga di tengah-tengah pandemi wabah corona yang luar biasa ini. Terlebih ini ada satu hal yang kadang-kadang juga memprihatinkan kita, ada baik itu keluarga pasien yang meninggal ataupun yang masih sedang dirawat, masih saja image orang itu mengucilkan, takut, lalu menjaga jarak yang sangat luar biasa terhadap orang-orang yang dianggap terkena virus ini. Nah, bagaimana ibadah puasa ini kan mengajarkan kita empati ataupun semangat berbagi. Bagaimana kita berbagi rasa. Ini kan kembali lagi bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap orang-orang, terutama ini keluarga mereka yang terkena ataupun bahkan masih PDP dan seterusnya. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa kondisi sekarang ini tidak menghilangkan rasa cinta, empati kita, simpati kita kepada orang lain itu jangan hilang. Dan takut berlebihan nggak berani, nggak berani. Betul. Bahkan takut berlebihan juga nggak bagus kan. Kita sering disampaikan apa yang disampaikan oleh
Ibnu Sina kan dalam ungkapan beliau itu al-wahmu nisfudda, itu bahwa rasa cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan justru itu setengah penyakit. Oleh karena itu bagi saya sekarang ini mari kita tetap membangun optimisme bahwa kita bisa keluar dari persoalan-persoalan ini terhadap beberapa orang saudara kita yang barangkali terkena musibah. Tetap kita berbelasungkawa, mudah-mudahan ini adalah ujian atas kesabarannya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang besar terhadap mereka. Jadi yang terpenting sekarang adalah pada masyarakat bagaimana kita patuh terhadap apa arahan-arahan dari pemerintah ya yang menangani wabah ini. Baik. Jangan juga tadi orang-orang yang terkait dengan keluarga yang sudah dianggap pasien corona dan bahkan masih di tengah-tengah lingkungan itu saja dikucilkan ataupun dicemooh. Ini nggak boleh sebenarnya, Pak Ustaz. Makanya ada prinsip tabayun kan, apakah ini sakit karena memang virus ini atau sakit biasa. Nah, maka ada penanganan khusus di situ kan. Kalau memang sakitnya bukan karena itu ya penanganannya juga tidak seperti siapa yang terkena itu, yang positif itu. Oleh karena itu bagi saya sekarang ini adalah bagaimana empati kita tidak turun, tetapi cara kita untuk memberikan atau menyalurkan atau memperlihatkan empati itu saja yang berbeda dengan keadaan normal. Gitu. Jadi tidak kontak langsung dan sebagainya, itu kan cara-cara yang memang kita dianjurkan hari ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Nah, tinggal kita patuh saja, maklumat sudah ada terkait dengan kegiatan keagamaan, kita ambil maklumat dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan bagaimana penanganan di masyarakat. Sudah ada maklumat, arahan dari gugus COVID-19 ini. Jadi masyarakat tinggal menjalankan apa yang sudah menjadi tugas-tugas mereka dari pemerintah. Nah, Insya kan Allah ada perbedaan-perbedaan di sana tetap harus disikapi dengan bijak atau bagaimana? perbedaan apa yang maksudnya? Kayak tadi bukan berarti menentang tapi hanya berbeda pendapat dari aspek menjalankan seperti misalnya maklumat tidak sholat di masjid ada sebagian besar. Begini, kalau menurut saya pertama kita mengapresiasi kesadaran yang tinggi dalam aspek religiusitas masyarakat. Spiritualitasnya itu, religinya itu kita apresiasi. Tetapi ini sekarang kita dalam keadaan yang tidak normal. Bahkan ini disebut darurat. Sehingga hal-hal yang wajib saja itu dalam maklumat Majelis Ulama Indonesia seperti tidak melaksanakan sholat Jumat itu kita taati karena memang pertimbangan beliau-beliau tidak sembarangan ya. Berkumpul orang-orang hebat, orang-orang kompeten di bidang agama, pertimbangannya dari pemerintah dan sebagainya, maka kita taati itu. Jangan sampai kontraproduktif dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Insya Allah pahalanya tidak berkurang dengan kita menjalankan maklumat tersebut karena memang risikonya besar. Itu. Baik, dan yang terakhir ini pemirsa kita ingin tahu sisi lain ini sampai menjelang ibadah Ramadan ataupun akan tibanya bulan puasa Ramadan. Beberapa kekhawatiran kita ini terus berlanjut. Nah, sebenarnya aspek yang ingin kita ambil dari pelajaran besar ini sampai kita menjalankan ibadah Ramadan pun agak sedikit bisa kita katakan terganggu ataupun tidak seperti biasanya seperti itu. Apa sebenarnya yang kita ingin petik pemirsa? Akankah ini saatnya kita harus mengambil sebuah ibrah peringatan keras? Ataukah seperti apa ini? Karena ini kan sampai ibadah kita pun sedemikian rupa kita pertama batasi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita di Ramadan tahun lalu diijabah kita. Apa doa kita? Kita berdoa di tahun lalu, ya Allah, selama sebulan penuh kami melaksanakan puasa, mudah-mudahan Engkau menerima puasa kami dan pertemukan kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Akhirnya sekarang kita bertemu dengan Ramadan. Itu artinya doa yang kita panjatkan tahun yang lalu
Bahkan 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban ini kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allah ijabah. Ini pertama, kita bertemu dengan bulan yang sangat agung. Yang kedua, kondisi sekarang yang serba darurat kita melaksanakan ibadah ini, tetap tidak boleh menghilangkan kesadaran spiritualitas kita yang tinggi untuk dapat melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Justru seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita memberikan minum kepada orang yang haus, itu berbeda nilainya dengan memberikan minum kepada orang yang sudah kenyang, yang sudah minum bergelas-gelas. Artinya, Ramadan hari ini mubarak. Ramadan tahun ini kita laksanakan dengan segala keterbatasan, dengan segala ujian yang sangat banyak. Apabila kita bisa melewati, tetap melaksanakan ibadah, insya Allah pahalanya jauh dibandingkan dengan dalam kondisi yang normal. Saya kira itu. Dan yang terpenting pula, bahwa barangkali ini juga menjadi kesadaran kolektif kita. Ya. Jadi kita, setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing kan. Jadi ujian seseorang berbeda dengan orang lain. Tapi hari ini ujian kita sama menghadapi wabah ini. Maka ini menjadi momen untuk menumbuhkan kesadaran kolektif kita tentang pentingnya kita bersama membangun negara, membangun dunia bumi ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini menjadi khalifatullah fil ardi? Khalifah itu bukan menjadi penguasa yang bebas untuk melakukan apa saja di muka bumi ini, tidak. Tapi makna khalifah itu adalah pengayom, pelestari, penjaga harmoni alam semesta ini. Dan mudah-mudahan begitu melewati situasi ini, Allah tuntun kita secara kolektif untuk bersama-sama sadar dan bisa menjalani kehidupan di dunia ini untuk mencapai satu yang disebut dengan baldatun thayyibatun warabbun ghafur tersebut. Dan barangkali juga, dan insya Allah di Ramadan ini, barangkali di tahun sebelumnya kita kurang berwirid, berzikir, berdoa. Dengan adanya situasi seperti sekarang ini, kita ambil lagi wirid-wirid kita, kita keluarkan lagi doa-doa kita, dan mudah-mudahan itu menjadi senjata yang luar biasa untuk bisa kita keluar dari persoalan yang sangat berat ini. Baik, luar biasa para pemirsa kaum muslimin dimanapun saja berada. Kalau kita biasanya ini kan melihat, membaca, menyaksikan di medsos dan seterusnya, seharusnya tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, rasa optimisme yang harus dibangun, bukan cerita-cerita ataupun berita-berita yang kadang-kadang ini tidak berdasar kebenaran. Dan karena itu juga kita mendengar banyak yang dirilis berita-berita hoax gitu ya di tengah pandemi ini. Ini kan apalagi bulan suci Ramadan kan nggak boleh Pak Ustadz ya. Nggak boleh kita menyebar ini hal-hal yang justru akan menakutkan masyarakat kaum muslimin. Memang kita tidak bisa mengelakkan sekarang ini manusia itu sudah sangat tidak ada jaraknya karena adanya teknologi informasi ini ya. Tetapi kita juga diminta untuk cerdas untuk memanfaatkan media sosial ini. Dalam arti apa? Tidak semua informasi-informasi, berita-berita yang kita terima di media sosial itu mengandung unsur kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di saat itulah kita perlu memfilter mana informasi yang kita terima sebagai sebuah berita yang mengandung kebenaran dan mana yang bisa mengancam stabilitas kita bersama. Nah, karena memang tidak bisa dielakkan itu. Nah, oleh karena itulah sekarang tugas kita adalah tetap manfaatkan teknologi menjadi sebuah kemudahan, berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, tetapi jangan sampai kontraproduktif dengan upaya-upaya besar untuk keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi ini. Baik, jazakallah dan terima kasih Pak Ustadz. Dan akhirnya pemirsa, kajian dialog Islam kita pada malam ini kita cukupkan, dan tentunya banyak sekali hikmah, banyak sekali ibrah dan pelajaran penting yang bisa kita serap, dan yang terpenting lagi bisa kita jadikan sebagai acuan pandangan kita untuk kita amalkan, untuk kita lakukan. Dan
Tentunya untuk kita pikirkan semaksimal mungkin agar kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita di tengah-tengah pandemi corona. Dan pemirsa, kalau dalam 1-2 bulan ini saja kita kadang-kadang ada keluhan, ada hal-hal yang membuat kita mengeluh dengan situasi bahkan takdir, kita harus memikirkan bahkan bahwasanya sampai saat ini puluhan tahun, bahkan ada yang 40, 50, 60 tahun Allah berikan nikmat, Allah berikan anugerah. Dan tentunya tak etislah kita dengan beberapa ujian ini kita lalu menyalahkan takdir ataupun ingin lari dari takdir ataupun menganggap itu sebuah keburukan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dan Allah berikan kita keberkahan, keberlimpahan, nikmat, anugerah dan keselamatan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ustadz pimpinan Ponpes Al-Hamidiyah di Lombok Barat sudah hadir di studio dan memberikan kita pencerahan. Semoga ini bisa kita amalkan dan juga pemirsa amalkan. Demikian, hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Nggih. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga, sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Tiada artinya begadang boleh saja. Jemput ni. Kalau nyongkol yang mana dia? Oh, cukup. Nyongkol lang sama. Dengan anak tebel nyongkol lah. Ya, dah dibolehin. Kambing. Ini lurung. Belum percaya di. masa Nyongkolan. sih? Oh, saat ni masih dilarang untuk sementara. Siapa? Pemerintah kan arak virus harus lah untuk tahu arak virus sama. Terus kambing ni rame-rame ni. Itu dah latihan orkes. Oh, latihan jemaah anak Pak Kades yang disunat. Dia tengah hibur dengan begawe itu. Oh, yang begawi. Gawe, enak pada dengar rame, tetanggo, enak dengar rame. Aku tahu pokoknya aku setahu bu, nyongkolang no ada tebel. Nyongkol tebing, begawi. Begawe, sana tebing, ngukul bangun. lelangan nih tebel. Be luwean dengan nyongkol ke begawe, luwean dengan nyongkol. Yang begawe ada sedikit. Kau dengar rame. Pokok nyongkol dan tebel sebelum. Mau paksa orang pun onda di dalam. Ya, bau sih pas sama wapi na buatan lah. Paham? Aku. Sembawa ibu beda sembawa. Ini lagi Enak nih aman nih. Ya dempeng tu nyongkolan coba. Nia begawin bangun. Begawe no masih sekedik dengan kamu nih duit dengan nyongkolang. Iya, Nyongkolang tebel nyongkolang. Tujuh. Hidup ada nih selaput ikut mati